Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah dan sehat-sehat ya. Hari ini materi kita tentang pendidikan agama Islam, yaitu kisah Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu pembelajaran ke-6 kelas 3 ya. Sebelum kita mulai di materi hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, untuk materi hari ini kita mulai ya, disimak ya. Nah, di sini kisah keteladanan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi dan Rasul adalah manusia pilihan yang diutus oleh Allah kepada manusia. Tugas keduanya adalah membimbing manusia agar taat dan patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangannya. Para nabi dan rasul memiliki akhlak yang mulia. Sudah seharusnya kita memahami dan meneladani sifat-sifat mulia para nabi dan rasul. Nah, seperti yang dimiliki Nabi Yusuf ya. Jangan lupa kita harus meneladani Nabi Yusuf dan nabi-nabi yang lainnya. Selanjutnya, Nabi Yusuf itu dulu itu dia pernah bermimpi. Nah, apa sih mimpinya Nabi Yusuf? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kedudukan yang mulia kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam juga diberi ilmu berupa tafsir mimpi. Nabi Yusuf alaihissalam adalah putra Nabi Yakub alaihissalam. Yusuf mempunyai adik kandung yang bernama Bunyamin dan 10 saudara berbeda ibu, yaitu kakak-kakak Yusuf. Ayah Yusuf sangat dekat dengan Yusuf setelah ibu kandungnya bernama Rahel meninggal dunia. Saat Rahel meninggal, Yusuf baru berusia 2 tahun. Kedekatan Yusuf dengan ayahnya menimbulkan rasa cemburu 10 saudara yang tidak seibu. Nah, mereka mulai tidak menyukai Yusuf. Apalagi wajah Yusuf juga lebih tampan dari mereka. Nah, kalian pernah mendengarkan kisah Nabi Yusuf? Nah, selanjutnya. Suatu hari Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, matahari dan bulan, semuanya bersujud kepadanya. Nabi Yusuf kemudian menceritakan mimpi itu kepada ayahnya. Ayahnya itu bernama Nabi Yakub. Lalu berkata, "Jangan kamu ceritakan mimpimu itu kepada saudara-saudaramu, supaya mereka tidak tergoda oleh setan dan mencelakakan kamu." Dengan mimpi itu, ayahnya mempunyai firasat bahwa Yusuf kelak akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di dunia dan akhirat. Selanjutnya, Nabi Yusuf ini diajak pergi bermain oleh saudara-saudaranya. Diajak bermain untuk apa? Untuk dicelakai oleh kakak-kakaknya. Saudara-saudara Nabi Yusuf menghadap Nabi Yakub dan meminta izin akan mengajak Nabi Yusuf bermain di hutan. Sang ayah berkata, "Jangan mengajak Yusuf ke hutan, nanti ada serigala. Dia masih kecil." Namun, akhirnya mereka berhasil membujuk ayahnya. Saudara-saudara Yusuf merencanakan untuk membunuh Nabi Yusuf. Salah satu kakak Yusuf berpendapat agar jangan membunuh Yusuf, tetapi membuangnya saja ke dalam sumur. Selanjutnya, Nabi Yusuf dibawa ke hutan mendekati sumur tempat para pedagang sering mampir mengambil air. Mereka pun membuang Yusuf ke dalam sumur. Saudara-saudara Nabi Yusuf kemudian pulang dan berkata pada ayah mereka, "Wahai ayah, kami tadi sedang bermain dan berlomba memanah, lalu kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami. Tiba-tiba dia dimakan serigala. Apakah ayah tidak percaya kepada kami?" Mereka menunjukkan bekas baju Nabi Yusuf yang berlumuran darah. Tahu darah palsu ya. Terus ayahnya berkata, "Sebenarnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Hanya bersabar adalah yang terbaik bagiku. Dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saja aku memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Nabi Yusuf itu akhirnya diselamatkan oleh saudagar-saudagar ya. Tidak lama kemudian ada saudagar yang melewati sumur itu dan mampir untuk mengambil air. Ketika menurunkan timbaannya, Nabi Yusuf alaihissalam berpegangan pada timba dan ikut
ditarik ke atas. Saudagar itu terkejut, bukan kepalang, mendapati anak kecil bergelantung di timbaannya. Oh, ini ada seorang anak yang bisa kita bawa dan kita jual sebagai barang dagangan. Sesampainya di pasar, Nabi Yusuf dijual. Pembelinya adalah pengusaha di negeri itu. Sang pembeli meminta kepada istrinya Zulaikha agar memperlakukan Yusuf dengan baik. Waktu berjalan terus, lambat laun Nabi Yusuf menjadi pemuda yang cerdas. Nabi Yusuf alaihissalam akhirnya menduduki jabatan. Mulailah Nabi Yusuf alaihissalam menjadi pejabat keuangan. Lalu datanglah masa sulit sebagaimana mimpi yang ditafsirkan Yusuf. Orang mulai memburu bahan makanan dan berduyun-duyun datang ke gudang makanan yang disediakan kerajaan. Tampak di antara mereka adalah saudara-saudara Nabi Yusuf. Nabi Yusuf mengenal mereka, sedangkan mereka tidak mengenali Nabi Yusuf lagi. Selanjutnya, mimpi seorang raja. Sebelumnya itu, raja bermimpi. Pada suatu hari, raja bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh ekor sapi betina yang kurus. 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang lainnya kering. Raja segera mengumpulkan para penasehat untuk menjelaskan makna mimpinya. Namun, tak seorang pun bisa menjelaskan makna mimpi itu. Selanjutnya, Nabi Yusuf bertemu dengan saudaranya atau adiknya yang bernama Bunyamin datang ke istana. Ketika saudara-saudara Yusuf kembali ke rumah, diceritakanlah kepada ayah mereka tentang pertemuan dengan pejabat tinggi kerajaan yang akan datang. Tentu sang ayah khawatir. Kejadian yang pernah menimpa Yusuf alaihissalam terulang kembali. Namun karena persoalan makanan sangat penting, akhirnya Bunyamin diizinkan untuk ikut. Ayah mereka, Nabi Yakub alaihissalam, kini sudah tua dan kehilangan penglihatan karena sering bersedih dan menangis mengingat Nabi Yusuf. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam menyadari kesalahannya. Sewaktu kembali mengambil makanan berikutnya, Yusuf alaihissalam mempertemukan Bunyamin dengan saudara-saudaranya. Yusuf berkata, "Sadarkah kalian tentang perbuatan apa yang telah kalian lakukan kepada saudara kalian sendiri, Yusuf dan Bunyamin?" Mereka sangat terkejut karena di hadapan mereka ternyata adalah Yusuf, yaitu adik mereka yang pernah mereka buang ke dalam sumur. "Apakah engkau Yusuf?" Nabi Yusuf alaihissalam menjawab, "Benar, aku Yusuf." Mereka mengakui kesalahan dan memohon maaf atas perbuatan mereka membuang Yusuf. Nabi Yusuf berkata, "Kalian tidak akan dihukum dan dipersalahkan. Aku mohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan dan rahmat bagi kalian dan Allah Maha Penyayang." Nabi Yusuf alaihissalam bersatu kembali dengan keluarganya. Saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam dan ayahnya segera berangkat menuju Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam menyambut kedatangan keluarganya. Nabi Yusuf langsung duduk di samping ayahnya. Setelah selesai pertemuan, seluruh keluarga Yusuf diminta tinggal di istana. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menyatakan, "Inilah mimpiku sewaktu masih kecil. Dulu melihat 11 bintang, matahari dan bulan bersujud kepadaku. Allah Subhanahu wa taala mewujudkannya dengan banyak kebaikan kepadaku dan membebaskanku dari penjara serta mempertemukan kita kembali." Disimak videonya ya. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam, mimpi Raja Mesir. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, surat Yusuf ayat 43 hingga 53. Dalam kisah ini diceritakan bahwa Nabi Yusuf diperintahkan oleh Raja Mesir untuk menakbirkan mimpinya. Mimpi yang dialami oleh Raja Mesir ini adalah sebuah takdir Allah Subhanahu wa taala. Melalui takbir mimpi tersebut, akhirnya Nabi Yusuf dapat keluar dari penjara dengan keadaan terhormat. Raja Mesir sedang gelisah dalam tidurnya. Beliau bermimpi tentang sesuatu yang tidak masuk akal. Oleh karena itu, sang raja berencana untuk mengadakan pertemuan dengan para penasihat kerajaan.
berharap muncul solusi untuk mimpi yang mengusik pikirannya beberapa hari ini. Keesokan harinya, penasihat kerajaan datang bersama paranormal dan ahli ramal. Maaf ya mulia, kalau saya lancang mendahului, apakah engkau sedang sakit? Wajah Anda nampak pucat. Tidak, aku baik-baik saja. Hanya saja banyak yang sedang aku pikirkan. Makanya aku memanggil kalian semua ke istana. Ahli ramal yang ada di sana mencoba mengambil hati sang raja dengan menerka-nerka apa yang sedang terjadi. Apakah ini terkait mimpi, wahai raja? Iya benar. Mimpi itu, aku baru saja mau mengatakannya. Engkau sungguh pintar menerka. Wahai raja, jika engkau menceritakan perihal mimpi itu kepada kami, niscaya kami akan berusaha mencari tabirnya. Sesungguhnya aku bermimpi melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau, dan 7 bulir lainnya kering. Para tamu yang hadir mendengarkan penjelasan raja dengan seksama. Setelah sekian lama berpikir, belum ada satupun kalimat keluar dari mulut mereka. Kemudian raja meneruskan penjelasannya. Hai orang-orang yang terkemuka, terangkanlah kepadaku tentang takbir mimpiku itu, jika kamu dapat menakbirkan mimpinya. Pelayan kerajaan masuk membawa minuman. Kebetulan pelayan itu adalah teman akrab Nabi Yusuf saat berada di dalam penjara. Wahai raja, saya membawa minuman yang sangat lezat, hasil panen anggur dari perkebunan istana tadi pagi. Silahkan dinikmati, wahai raja dan tuan-tuan semua. Kau datang di saat yang tepat. Wahai pelayan, mari tamu-tamuku, dicicipi minumannya. Aku tahu, kalian sedang berpikir keras tentang takbir mimpiku. Sementara para tamu menikmati minuman, si pelayan mulai teringat akan janjinya dengan Nabi Yusuf. Astagfirullahaladzim, setan apa yang melupakanku tentang Yusuf? Inilah saatnya aku membalas kebaikan Nabi Yusuf. Wahai raja, itu adalah mimpi-mimpi yang kosong, dan kami sekali-kali tidak tahu mentabirkan mimpi itu. Jadi, menurut kalian mimpiku itu hanya mengat tidur? Tapi kenapa aku merasa sangat yakin bahwa mimpiku itu adalah sebuah pertanda tentang negeri ini? Semua orang yang ada di tempat itu terdiam, sampai akhirnya si pelayan buka suara. Wahai raja, bolehkah saya ikut bicara dalam masalah ini? Kamu bisa menakbirkan mimpiku, wahai pelayan? Sang raja tidak menyangka bahwa pelayannya ini dapat menakbirkan mimpinya. Aku akan memberitakan kepadamu tentang orang yang pandai menakbirkan mimpi itu. Maka utuslah aku kepadanya. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh pelayan. Ia menceritakan secara detail tentang kepandaian Yusuf dalam menakbirkan mimpi. Baiklah kalau begitu. Sekarang juga, pergilah engkau menemui Yusuf dan tanyakan kepadanya terkait takbir mimpiku. Siap, segera saya laksanakan, wahai raja. Suasana di penjara. Wahai Yusuf, Nabiullah, maafkan aku baru bisa menemuimu sekarang. Ada hal penting yang ingin aku tanyakan. Ini menyangkut mimpi sang raja dan perihal kebebasan dirimu. Apa mimpi raja itu? Coba bicaralah dengan pelan dan jelas, wahai saudaraku. Wahai Yusuf, orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, dan 7 bulir gandum yang hijau dan 7 lainnya kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu sehingga mereka mengetahuinya. Kemudian Nabi Yusuf berdoa sejenak, lalu beliau baru menjawab, Supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya, sebagaimana biasa. Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan hidupnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Oh, jadi begitu. Maafkan aku memotong. Lanjutkan penjelasan, wahai Yusuf. Kemudian, sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya, yaitu tahun sulit, kecuali sedikit dari bibit gandum yang kamu simpan. Kemudian, setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan dengan cukup, dan di masa itu mereka memeras anggur.
Penjelasan Nabi Yusuf terkait takbir mimpi raja tersebut terdapat dalam Al-Quran, Surat Yusuf ayat 47 hingga 49. Wah, sempurna sekali penjelasanmu. Terima kasih banyak, wahai Yusuf. Pasti setelah ini, Raja akan segera membebaskanmu. Wahai saudaraku, jangan lupa bahwa kesempurnaan itu hanya milik Allah. Iya, kesempurnaan itu hanya milik Allah. Kemudian pelayan itu bergegas kembali ke istana dan menceritakan kepada raja terkait takbir mimpinya. Raja pun terlihat sangat puas mendengarkan penjelasan Nabi Yusuf yang disampaikan oleh pelayannya. Wahai pengawal, bawalah Yusuf kepadaku. Siap, laksanakan. Maka tatkala kedua pengawal itu datang kepada Nabi Yusuf, beliau mengajukan sebuah syarat sebelum dibebaskan. Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakanlah kepadanya bagaimana halnya wanita-wanita yang telah melukai tangannya. Sesungguhnya Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka. Baiklah, wahai Yusuf, kami akan segera kembali. Terima kasih, wahai pengawal. Telah menjadi kewajiban kami menjaga engkau, wahai Yusuf. Sesampainya di istana, pengawal menceritakan kepada raja syarat yang diminta oleh Nabi Yusuf. Baiklah, kalau itu permintaan Yusuf. Wahai pengawal, sekarang juga aku perintahkan kalian untuk mengundang para wanita yang melukai tangannya itu, termasuk istri Al-Aziz. Baik, kami akan segera menghadirkan mereka semua ke hadapanmu, wahai Raja. Keesokan harinya, para undangan berdatangan. Bagaimana keadaanmu ketika kamu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya kepadamu? Maha sempurna Allah, kami tiada mengetahui sesuatu keburukan daripadanya. Wahai Raja, sesungguhnya Yusuf tidak bersalah. Ini kesalahan kami yang penasaran dengan ketampanan Yusuf. Sekarang jelaslah kebenaran itu. Akulah yang menggodanya untuk menundukkan dirinya kepadaku. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang yang benar. Setelah mendengar penjelasan dari para wanita dan istri Al-Aziz, akhirnya sang raja membebaskan Yusuf dari penjara. Karena memang Nabi Yusuf terbukti tidak bersalah. Dan sudah saatnya menghirup udara bebas. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Surat Yusuf ayat 53. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Demikianlah akhir kisah mimpi Raja Mesir yang berhasil ditakbirkan oleh Nabi Yusuf atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, jangan lupa menepati janji yang telah kita buat kepada orang lain agar kita terhindar dari perilaku orang munafik. Kedua, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita sudah melihat video tentang kisah Nabi Yusuf. Nah, tugasnya hari ini yaitu yang pertama, pahamilah kisah Nabi Yusuf AS. Nah, isilah pertanyaan di halaman 67. Terus yang kedua, lengkapilah tabel sikap terpuji dan contoh pengalaman tentang sikap pemaaf. Di situ ada di halaman 69 ya. Nah, sampai di sini materi Ustazah. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang kurang dipaham bisa bertanya kepada Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tetap semangat.